Selamat berjumpa. Tentunya Anda sering mendengar tentang nasihat atau petuah dalam usaha bahwa usaha itu harus ditekuni dari kecil, kemudian sedikit demi sedikit berkembang menjadi besar. Ya, saya tidak bermaksud untuk menyalahkan tentang nasihat ini karena memang usaha itu dimulai dari yang kecil bisa kemudian ditekuni dan semakin berkembang sehingga akhirnya mapan dan makin besar. Saya hanya ingin mengajak melihat rentang waktunya dalam men-scale up usaha tersebut. Jadi kalau kita perhatikan pengusaha-pengusaha tradisional atau pengusaha-pengusaha konvensional itu mengembangkan usahanya sedikit demi sedikit dengan dalam rentang waktu yang panjang sehingga seiring dengan perkembangan usahanya bertambah pula usia mereka. Jadi ketika usaha itu sudah mulai mapan dan berkembang, maka usianya sudah tidak muda lagi. Dan itu juga kemudian harus dilanjutkan oleh anaknya atau cucunya atau generasi berikutnya. Nah, itu juga apakah generasi berikutnya itu bisa mampu untuk mengembangkan, itu sudah beda lagi. Kemudian ada lagi bahwa kalau tanpa inovasi, tanpa berkembang mengikuti zaman, maka juga akan tergerus zaman. Banyak usaha yang dulunya maju, usahanya itu sangat menjanjikan, sangat menghasilkan dan diminati masyarakat, akhirnya hancur karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi, orang sudah tidak membutuhkan lagi. Itu satu hal ketika kita masih dalam usaha itu secara konvensional dengan istilahnya offline. Nah, berbeda coba kita lihat usaha-usaha anak-anak muda sekarang atau usaha-usaha kaum milenial, usaha kekinian yang dilakukan secara online. Atau yang lebih banyak dikenal itu dengan istilah startup. Startup itu cepat sekali berkembangannya. Jadi seperti meroket, melejit, besar. Kemudian juga banyak juga yang cepat hancur. Tetapi maksudnya usaha akan menjadi lebih cepat berkembang dan cepat melejit kalau kita menggunakan media online atau dengan media digital. Karena dengan media digital akan lebih luas jangkauannya, akan lebih cepat menjangkaunya, kemudian lebih efisien waktu, biaya, dan tenaga. Kuncinya adalah kita harus belajar, harus mengerti sistem bagaimana mengembangkan usaha atau scale up usaha itu menggunakan media digital atau dengan sistem online. Namun sebelumnya kami ingatkan Anda untuk terlebih dahulu subscribe, like, dan menekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi video-video menarik dari kami. Pertanyaannya sekarang, kenapa harus online? Kenapa harus go digital? Sebelum kita memahami tentang kenapa kita harus online, kita harus melihat dulu rantai distribusi dari usaha konvensional atau usaha offline. Jadi dari produk yang dibuat, entah itu berupa barang atau jasa, itu akan dipasarkan. Nah, rantai pemasarannya kalau yang konvensional ini sangat panjang ya. Salah satunya kita harus membawa ke pasar, kita harus menawarkan, kemudian kita tawarkan secara langsung atau kita bawa ke pasar secara langsung. Kalau dilihat itu jangkauannya tidak banyak karena keterbatasan secara fisik, kita tidak mungkin bisa menjangkau banyak orang. Nah, kemudian ada namanya rantai distribusi, dibuatlah sebuah sistem, itu ada distributor, ada agen, ada penyalur, ada
grosir dan sebagainya itu menjangkau lebih banyak. Nah, kelemahannya di sini adalah biayanya menjadi semakin tinggi karena semakin panjang rantai distribusinya akan semakin banyak biaya yang dikeluarkan, baik itu dalam pengangkutan termasuk memberikan margin keuntungan pada setiap level-level pemasaran tersebut. Tinggi lagi yaitu dengan iklan di media konvensional seperti radio, televisi dan sebagainya yang biayanya itu sangat besar. Kemudian muncul pemasaran tadi dengan membuat sistem pemasaran itu perorangan dari customer ke customer atau istilahnya member get member atau customer get customer, sehingga seorang customer itu punya kesempatan untuk memasarkan, kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dengan merekomendasikan atau merekrut orang yang mau menggunakan produk yang dia pakai. Ini era-era yang lalu ini sangat besar dan memang bisa memangkas biaya marketing. Namun di sisi lain kelemahannya adalah harganya juga menjadi semakin tinggi karena sama saja tadi jaringan distribusi, sekarang jaringan member itu level-levelnya juga mereka harus dibagi marginnya sehingga lebih banyak atau lebih besar lagi yang membuat harga dari produk-produk MLM itu menjadi lebih tinggi. Yang kelemahan berikutnya karena produk ini, makanya ini menjadi kelemahan dan juga menjadi kekuatan produk MLM itu pasti produk yang eksklusif yang tidak bisa ditemukan di pasaran umum karena jaringan distributornya atau jaringan distribusinya itu adalah jaringan antar member, antar customernya. Itu yang sistem multi level. Nah, kembali ke pertanyaan kenapa harus go digital atau go online tadi. Yang pertama adalah jangkauannya lebih luas. Ketika kita posting, kita membuat satu postingan tentang produk kita di media online, apapun medianya, itu jangkauannya sangat luas. Semua pengguna di seluruh dunia yang pengguna internet punya kesempatan untuk melihat. Yang pertama. Yang kedua adalah cost-nya jadi lebih murah karena kita hanya perlu koneksi sambungan internet saja. Itu. Kemudian keuntungannya adalah lebih tertarget, lebih spesifik. Kalau kita menggunakan media konvensional seperti surat kabar, radio, televisi, kita tidak tahu siapa yang menonton. Kita pasang baliho, kita pasang billboard, itu siapa yang melihat iklan kita tidak bisa mempunyai data yang jelas. Dan kita tidak bisa mengirim iklan atau promosi tentang produk kita itu ke orang yang tepat. Jadi kalau kita buat iklan di radio, TV, billboard atau surat kabar, itu kita tidak bisa membuat pengkhususan. Jadi iklan saya biar dilihat sama, misalnya saya produk kuliner katakanlah. Nah, ini biar dilihat oleh orang yang seneng produk saya. Saya misalnya bikin iklan tentang produk saya soto misalnya. Nah, ini supaya dilihat orang yang seneng soto. Nah, itu tidak bisa. Karena bisa saja itu yang melihat dari berbagai usia, dari berbagai kalangan, dari berbagai minat. Nah, berbeda dengan kalau kita membuat iklan di media online, kita bisa menggunakan secara spesifik siapa yang nanti akan melihat iklan kita.
itu jadi jauh lebih efektif. Kemudian juga jauh lebih murah karena iklan atau promosi yang kita buat itu lebih tertarget, yang pada akhirnya peluang atau potensi untuk membeli produk kita bagi yang melihat iklan itu akan menjadi semakin besar. Berikutnya adalah selain lebih efektif, juga lebih terukur. Kita bisa tahu berapa orang yang melihat promosi atau iklan kita. Berbeda dengan media konvensional, kita tidak bisa menghitung ketika baliho atau billboard yang kita pasang iklan kita tidak bisa menghitung siapa saja yang melihat billboard kita, berapa orang, itu tidak bisa diukur. Tetapi kalau dengan media online kita bisa mengukur berapa orang yang melihat, siapa saja, bahkan sampai profilnya pun bisa dideteksi, sehingga kita punya database yang akurat sebenarnya seperti apa atau profil dari orang-orang yang menyukai iklan kita. Nah, database itu juga bisa diolah kalau ada misalnya iklan kita sepi pengunjung, kita bisa mengevaluasi apa yang salah dalam iklan tersebut. Itu sangat berbeda. Itu bisa ditangani lebih cepat, berbeda dengan media konvensional ya, karena kita tidak mungkin punya data seperti itu, sehingga kita akan lebih mudah untuk mengevaluasi dan memperbaiki ketika kita membuat tampilan atau memperkenalkan produk kita di media online. Kemudian banyak sekali yang bilang bahwa saya gaptek, saya nggak bisa jualan online, saya nggak ngerti internet, seperti itu, saya nggak bisa beriklan dan sebagainya. Ya jawabannya sederhana, ya Anda jangan jualan online. Maksudnya bukan berarti Anda tidak membuat atau tidak memakai sistem online, tetapi Anda bisa berkolaborasi. Jadi Anda cukup mengenal, cukup mengerti cara kerjanya, dan Anda fokus untuk membuat sebuah produk yang berkualitas, yang benar-benar bisa menarik dan diminati orang sehingga punya daya jual tinggi. Nah, untuk proses online ini Anda bisa berkolaborasi karena zaman sekarang itu adalah zaman kolaborasi. Anda bisa berkolaborasi dengan memperkerjakan orang atau memperkerjakan agensi yang bisa membawa usaha Anda itu atau mempromosikan usaha Anda itu melalui media online. Sekarang banyak dan itu juga tidak mahal. Nah, kerjasama ini juga bukan hanya dengan orang atau agensi, tetapi juga dengan platform-platform digital. Artinya kolaborasi ya, Anda bisa membuka akun media sosial untuk memperkenalkan produk Anda yang itu sederhana sekali, dibutuhkan yang tidak terlalu sulit skillnya, karena sekarang banyak orang yang menggunakan media sosial dan itu potensinya sangat besar. Kemudian Anda juga bisa kerjasama menjadi merchant dari ojek online atau seperti misalnya Grab, Gojek, Shopee, atau sekarang kan banyak platform-platform untuk pesan antar seperti itu yang dibuat di setiap daerah kan. Jadi bukan hanya yang gede-gede semacam Grab, Gojek atau Shopee, banyak di daerah yang bikin seperti itu. Nah, tapi banyak juga yang beredar bahwa wah nanti kena cas tinggi sekian persen dan sebagainya. Ya itu kalau kita melihat pengeluarannya, kalau kita hanya fokusnya pengeluaran, ya benar ada biaya-biaya gitu. Ya kan itu membantu Anda kan, mereka punya perusahaan dan mereka juga melakukan promosi yang membutuhkan banyak biaya. Kalau Anda melihat seperti itu ya intinya akan menjadi berat, wah itu pengeluaran terus. Tapi Anda bisa melihat sisi positifnya. Kalau Anda pasarkan sendiri pasti akan lebih berat karena
akan susah untuk dikenal. Kalau Anda ikut jadi merchant di platform-platform seperti itu akan banyak dikenal karena mereka mempromosikan secara luas sehingga produk Anda jadi lebih dikenal. Kemudian sisi lain lagi, misalnya Anda di usaha kuliner, Anda tidak perlu menyewa restoran. Kalau Anda membuat sebuah produk masakan, cukup Anda di rumah, yang rumahnya di gang-gang pun bisa terkenal, sama punya kesempatan yang sama dengan restoran-restoran yang besar. Karena kan modalnya hanya foto, hanya gambar yang dibuat tampilan yang menarik. Nah, Anda punya kesempatan sama bersaing dengan restoran-restoran yang besar. Masalahnya tinggal bagaimana Anda membuat kualitas Anda itu juga bisa bersaing. Rata-rata banyak yang hancur karena mereka hanya pasang gambar dan pasar harga setara dengan restoran-restoran yang gede, tapi kualitasnya tidak dijaga. Nah, itu kan sayang. Padahal sebetulnya sudah banyak pembeli, banyak yang kecewa karena kualitasnya tidak dijaga, tidak sesuai dengan image yang ada di dalam gambar-gambar produknya. Sehingga akhirnya ya yang banyak tetap bertahan adalah restoran-restoran atau toko-toko atau produk-produk yang besar karena mereka memiliki quality control. Nah, ini kelemahannya banyak sekali usaha kecil yang hanya memanfaatkannya seperti itu tanpa standarisasi harga, tanpa punya quality control. Nah, kalau kita memanfaatkannya dengan baik, kita menjaga, kita punya quality control yang baik, kita punya layanan pelanggan yang bagus, itu kita punya kesempatan yang sama dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Karena buktinya di masa pandemi yang lalu kan banyak restoran yang tutup karena tidak bisa terima makan di tempat. Nah, yang jalan itu malah yang di gang-gang, yang rumahan, yang seperti itu karena mereka tidak membuka layanan makan di tempat. Nah, ini kan sebetulnya kemarin tuh sebuah kesempatan kalau kita menjaga kualitas, makin kita dikenal, kualitasnya bagus, ya orang akan datang. Nah, kemudian kita juga membuka atau berkolaborasi membuka akun di marketplace. Ini juga banyak sekali berita-berita miring bahwa itu dicasnya tinggi dan sebagainya, kena cas sebagai ini. Nah, mereka bakar-bakar duit hanya untuk promosi agar platformnya dikenal. Nah, itu kita kalau melihat hanya pada pengeluaran saja, Anda tidak melihat kesempatannya. Kalau kita lihat platform marketplace di kuartal ketiga tahun lalu, tahun 2021, itu ini saya bukan di endorse ya, kita hanya membicarakan data. Untuk Tokopedia aja sudah hampir 150 juta pengunjungnya setiap bulan. Coba dihitung, 150 juta itu sebulan, artinya sehari itu pengunjungnya 5 juta. Anda cari pasar mana bisa seperti itu? Anda cari pasar mana yang pengunjungnya, ya, yang pasar secara fisik ya 5 juta sehari, itu udah sumpek kalau secara fisik. Nah, Shopee itu sekitar 135 sekian, artinya kan antara 4,5 sampai 5 juta itu yang marketplace besar. Nah, bayangkan aja misalnya 5 juta Anda bisa berkesempatan 0, mungkin kalau 1 per mil itu kan 5.000 kan, mungkin inilah Anda dapat kesempatan 500 lah per hari untuk produk Anda dilihat di situ. Itu udah gede banget kan, 500 sehari katakanlah kan jadi sebulannya 15.000 orang melihat, 15.000 kalikan buying size-nya, misalnya dari produk Anda katakanlah 100.000, itu udah 15.000 kali 100.000 kan, 15 udah
1,5 M itu kesempatannya. Kalau itu sebulan kan, jadi gede banget. Jadi kesempatannya seperti itu. Karena apa? Sekarang orang itu bergaulnya atau apa ya istilahnya, orang itu lebih banyak dia hidupnya itu di online, di media sosial. Mereka juga pengennya praktis kan, untuk beli apapun itu hanya cukup pakai semacam Grab, Gojek atau Shopee atau apa itu. Kemudian kalau beli barang-barang juga lebih senang di marketplace karena bisa dihandle dari rumah, praktis. Jadi tidak perlu keluar rumah dan sebagainya, atau tidak perlu meluangkan waktu atau menyediakan waktu khusus, karena waktunya mungkin bisa untuk pekerjaan atau untuk keluarga. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan. Jadi sedemikian besar potensinya kalau kita menjalankan usaha ini dengan media online. Nah, demikian. Jadi usaha sekarang itu kita saatnya itu harus banyak berkolaborasi, banyak jaringan, banyak network dan kolaborasi. Jangan berhitung hanya untuk keuntungan sendiri. Kita ngitungnya, waduh kita nggak mau, wah ini nanti dikurangi dan sebagainya. Itu cuma menghitung pengeluaran aja, Anda tidak melihat pemasukannya. Jadi semacam kita ada sebuah kue, Anda hanya hanya fokus pada potongan kecil, karena kalau Anda kerjakan sendiri kemampuan Anda terbatas, sehingga juga kuenya akan kecil. Akan lebih baik kalau kita berkolaborasi untuk kue yang besar, walaupun kita dapat sepotong, tapi potongannya itu lebih besar daripada kue utuh kalau kita kerjakan sendiri. Sama saja. Jadi kalau intinya adalah bahwa ya walaupun berapapun biayanya, ketika itu bisa tertutup dan kita tetap untung, ya itu namanya hasil akhirnya untung. Daripada kita mengejar, wah kita jangan berbiaya atau terlalu ketat, terlalu perhitungan. Kita tidak rela untuk berbagi, tidak rela untuk berkolaborasi dengan yang lain, tapi justru malah hasilnya sedikit atau justru boncos. Nah, seperti itu. Jadi kita harus berubah mindset kita, tetap era kolaborasi dan go digital or die.